Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Fidelia dari absen 3. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengaruh atau dampak positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di sini saya nggak sendiri nih, saya ada bareng sama teman-teman saya. Ada Alia Rasa Madina, ada Artika Anggreni, ada Aura Kausar Rahma, ada Aulia Cahya Prajawati, ada juga Difriatul Masroh, ada Mira Masayu Asa Pamungkas, ada Putri Tania, dan yang terakhir ada Siti Aisyah Balkis Nur. Mau tahu keseruan kita gimana? Menjelasinya kayak gimana? Yuk kita simak. Aspek politik. Aspek politik secara umum membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pemerintahan yang terjadi di dalam masyarakat. Peran iptek di bidang politik itu sendiri sebagai keterbukaan, kemudahan, serta sikap demokrasi yang tinggi. Kemudian kemajuan politik di iptek itu sendiri sebagai kebebasan, demokrasi, serta keterbukaan berpengaruh terhadap kemajuan pikiran serta partisipasi bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian dampak positif dari kemajuan iptek di bidang politik itu sendiri, yang pertama, mempermudah regenerasi kepemimpinan, yang dimaksudkan itu mempercepat pengisian jabatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah agar saling menguntungkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama diplomatik antar negara, yang dimaksudkan itu untuk memenuhi kebutuhan negaranya masing-masing. Pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang politik. Pada masa kini, masyarakat Indonesia tentunya sudah banyak sekali yang memanfaatkan fitur digital dalam media sosial untuk bisa berpendapat maupun terlibat dalam suatu isu-isu politik. Dan tentunya media sosial maupun fitur digital ini sangat berkaitan erat dengan kemajuan iptek, yang mana kemajuan iptek bisa memberikan pengaruh besar terhadap kecanggihan fungsi dari fitur digital dalam media sosial. Dan ada salah satu sifat yang dominan dari media sosial yang tentunya sangat perlu dimanfaatkan secara bijak, yaitu kebebasan berpendapat. Pernah ada satu konflik di Indonesia yang mana masyarakat Indonesia ini melakukan demonstrasi secara digital tentang penolakan Omnibus Law pada tahun 2020 lalu. Jadi masyarakat Indonesia yang menolak atau menentang kebijakan Omnibus Law pada waktu itu tidak hanya melakukan demonstrasi secara langsung ke lokasi, tapi banyak juga dari mereka yang melakukan demonstrasi secara digital melalui media sosial dengan memanfaatkan fitur hashtag dalam media sosial. Jadi hashtag itu mereka manfaatkan untuk menaikkan argumen mereka, baik yang mendukung maupun menolak. Jadi mereka sama-sama berargumen di sana. Kemudian hashtag itu semakin naik dan gelombang demonstralisasi dalam media sosial itu semakin membludak. Terlebih lagi, banyak juga masyarakat Indonesia yang masih kurang bijak dalam bermedia sosial dan mudah terprovokasi, akhirnya ikut-ikutan dalam berargumen di media sosial tersebut. Kemudian akibat dari hal ini, algoritma dalam media sosial termanipulasi. Jadi kabar berita yang ada di beranda media sosial itu kebanyakan tentang Omnibus Law saja pada waktu itu. Dan dampak negatif yang kedua dari akibat kemajuan iptek terhadap bidang politik, yaitu adanya manipulasi data. Manipulasi data ini bisa dalam bentuk apapun, misalnya manipulasi data penduduk, manipulasi data bansos, manipulasi data pendanaan suatu daerah, dan lain sebagainya. Dan yang paling dikhawatirkan pada masa ini terjadi adalah manipulasi data pemilu 2024. Kemudian yang ketiga, dampak negatif yang sangat dihindari adalah keamanan data privasi negara yang bisa terancam. Dan pernah terjadi satu kasus di Indonesia, mungkin ini bukan hanya sekali, tapi sudah beberapa kali terulang, yaitu kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu kebocoran data EKTP yang ada sekitar 330 juta data warga RI telah bocor. Dan diduga ini berasal dari Dukcapil Kemendagri.
Selanjutnya yaitu dampak positif perkembangan iptek dalam bidang ekonomi. Perkembangan dunia iptek yang begitu pesat telah memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran iptek mampu memangkas jarak dan waktu. Hanya bermodalkan gadget, pembeli dapat melakukan transaksi jual beli hanya melalui aplikasi belanja online. Transaksi perdagangan secara online terus meningkat, dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerataan ekonomi akan terwujud apabila seluruh sektor usaha maupun UMKM dapat berperan aktif memanfaatkan kemajuan iptek dengan baik. Adapun dampak positif kemajuan iptek bagi perekonomian Indonesia, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi di daerah atau wilayah Indonesia. Yang kedua, terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam, sehingga mereka menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu produktivitas industri yang makin meningkat. Dan yang keempat, peningkatan kreativitas masyarakat setempat dalam memproduksi hasil unggulan daerah. Yang kelima, mendorong pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya yang tinggi. Nah, adapun beberapa pengaruh negatif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi antara lain yang pertama adalah meningkatkan budaya konsumtif. Nah, budaya konsumtif yang semakin kuat ini dapat mengarah pada pemborosan dan ketidakstabilan keuangan pribadi. Sebab banyak orang terjebak dalam lilitan hutang akibat membeli barang-barang yang sebenarnya mereka tidak gunakan untuk jangka panjang. Nah, yang kedua adalah pasar memiliki kuasa dalam mekanisme keuangan. Dalam hal ini, dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang dapat dilihat adalah munculnya fluktuasi yang sangat cepat dalam nilai tukar mata uang, harga saham, dan komoditas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Nah, yang ketiga adalah memicu kesenjangan sosial. Masyarakat yang kurang memiliki akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi akan cenderung tertinggal dalam persaingan ekonomi. Hal ini tentunya dapat memperburuk kesenjangan ekonomi di mana kelompok yang lebih kaya akan semakin kaya dan kelompok yang miskin akan semakin miskin. Nah, yang keempat adalah pihak asing menguasai perekonomian suatu negara. Mereka dapat dengan mudah menguasai sektor ekonomi suatu negara dan mengontrol pasokan barang dan layanan. Dalam jangka panjang, hal ini tentu akan mengancam kemandirian ekonomi suatu negara dan menyulitkan perkembangan bisnis lokal. Tak hanya itu, pemerintah juga seringkali harus menghadapi tekanan dari perusahaan-perusahaan asing yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Nah, kesimpulannya, dampak negatif ini dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Yang kelima adalah meningkatkan eksploitasi SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam yang semestinya digunakan dengan bijak untuk kepentingan jangka panjang malah menjadi sasaran eksploitasi demi keuntungan ekonomi yang cepat. Yang keenam adalah menurunkan lapangan pekerjaan. Seperti contoh, banyak pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena tergantikan oleh mesin yang dapat melaksanakan tugas-tugas produksi secara lebih cepat dan efisien. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kenaikan tingkat pengangguran, terutama di sektor-sektor yang terpengaruhi oleh otomatisasi. Yang ketujuh adalah produk lokal sulit bersaing dengan brand luar. Nah, kita seringkali beranggapan bahwa produk luar lebih keren, lebih bergengsi, dan lebih berkualitas daripada produk kita sendiri. Meski terkesan sepele, hal ini sebetulnya dapat mengancam kelangsungan bisnis lokal dan mengakibatkan kerugian ekonomi. Nah, yang terakhir nih, peningkatan kejahatan ekonomi. Dengan adanya teknologi informasi, kejahatan seperti pencurian data, penipuan online, dan pencucian uang dapat terjadi secara lebih mudah. Kejahatan ekonomi ini tentu dapat merugikan individu, perusahaan, dan perekonomian negara secara keseluruhan. Tak hanya itu, jika ditelaah lebih lanjut,
Peningkatan kejahatan ekonomi juga dapat memicu kenaikan biaya penegakan hukum dan keamanan cyber yang harus dikeluarkan oleh suatu negara. Itu dia beberapa dampak negatif iptek di bidang ekonomi yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya, iptek dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai kemajuan ekonomi jika dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab. Sosial budaya menjadi salah satu bidang yang mendapatkan pengaruh langsung dari kemajuan iptek. Berikut beberapa dampak positif dari kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya lokal bisa makin dikenal masyarakat luas. Dengan adanya iptek, kita bisa membuat suatu website yang isinya itu bermacam-macam budaya Indonesia dan kita kenalkan dipublikasikan ke masyarakat luas. Selain itu, dengan media sosial kita juga bisa membuat video pendek tentang budaya Indonesia dan kita bisa mencakup masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, memperoleh komunikasi dan memperoleh informasi. Memungkinkan seorang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik saja, memudahkan komunikasi antar individu maupun antar perusahaan dan bisa menjalankan bisnis dan memudahkan pembelajaran kita serta meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, menambah keberagaman budaya dengan alkulturasi. Dengan adanya iptek, kita bisa berkenalan dengan budaya lain dengan berbagai budaya yang bisa mendapat kultur bangsa lain lewat internet, televisi, ataupun media sosial. Kemajuan iptek membawa dampak negatif pada aspek sosial dan budaya. Mengapa demikian? Karena apabila seseorang tidak bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar, mereka akan mengalami kemerosotan norma-norma sosial dan norma-norma budaya. Salah satu contohnya adalah pubbing. Nah, pubbing sendiri adalah perkumpulan suatu komunitas atau beberapa masyarakat yang sedang berkumpul, tapi mereka fokus terhadap kesibukannya masing-masing, atau sibuk dengan bermain gawai, tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Padahal ketika kita sedang berkumpul, kita tuh bisa sharing, bisa ngobrol bareng, tapi tidak demikian. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan iptek. Dampak negatif perkembangan iptek lainnya, yang pertama adalah munculnya hedonisme. Sikap hedonisme adalah sikap yang berlebihan ketika kita membeli suatu barang. Kita lebih mementingkan kesenangan daripada kebutuhan. Selanjutnya, nomor 2, munculnya westernisasi. Westernisasi adalah perubahan gaya hidup yang kebarat-baratan. Maksudnya, masyarakat lebih cenderung meniru gaya hidup orang-orang barat daripada gaya hidup yang lokal. Yang ketiga, kemerosotan sikap gotong royong, sikap kepedulian, dan juga sikap kesetia kawanan sosial. Dan yang terakhir, dampak negatif dari iptek di aspek sosial budaya adalah kemerosotan sikap para pelajar yang individualis. Jadi mereka tidak peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya adalah pengaruh positif iptek dalam aspek hukum. Secara umum, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum sebagai berikut. Yang pertama adalah mempermudah pengawasan terhadap hukum. Yang kedua, menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang ketiga, memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. Lalu, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, memudahkan pemerintah dalam menyosialisasikan hukum atau peraturan yang baru dibuat kepada masyarakat, misalnya melalui media cetak, media sosial, dan televisi. Selanjutnya yaitu dampak negatif iptek
dalam aspek hukum. Yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoaks yang merugikan. Yang kedua, munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. Yang keempat, mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. Yang kelima, meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti peretasan dan pencurian data. Yang keenam, muncul kasus perundungan cyber atau cyberbullying. Yang ketujuh, banyak terjadi pelanggaran hak cipta. Yang kedelapan, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. Yang kesembilan, munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marah orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Yang ke-10, maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan Undang-Undang Perlindungan Dunia Maya. Yang selanjutnya adalah pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap NKRI, khususnya di aspek pertahanan dan keamanan. Kemajuan iptek terhadap aspek ini tuh sangat berpengaruh, dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan bangsa seperti dari ancaman, serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI seperti itu. Nah, tujuannya itu juga untuk mempercanggih dan melengkapi persenjataan pihak militer yang nantinya untuk mendukung pelaksanaan operasi militer atau seperti perang seperti itu. Nah, tidak hanya itu, dengan adanya teknologi kemajuan iptek ini di bidang ini tuh ada salah satu contohnya, yaitu drone. Drone ini adalah suatu benda yang kayak kamera tapi dia bisa terbang dan ada remote-nya, dan remote-nya ini ada kameranya juga. Ada tampilan nanti di atas itu ngeliatin apa aja. Jadi kayak tujuannya untuk apa? Kenapa kok bisa membantu di aspek ini? Karena itu untuk mengawasi suatu daerah yang memang rawan tindak ilegal atau dari musuh-musuh seperti itu. Juga itu kan kecil, jadi di atas jadi nggak kelihatan kayak gitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan pengaruh positif dari kemajuan iptek khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan polisi dan tentara itu sebagai penjaga keamanan, kedaulatan dan keutuhan NKRI aja. Kenapa? Karena dengan adanya drone seperti drone ini atau mungkin senjata-senjata yang canggih itu membantu mereka. Jadi mereka nggak harus memfasilitasi dirinya mereka sendiri gitu untuk menjaga kedaulatan negara. Tapi tetap mereka harus fokus. Cuman dengan adanya teknologi ini mereka sangat terbantu. Yang kedua adalah peningkatan akurasi dan keandalan teknologi persenjataan itu sendiri. Jadi dengan adanya teknologi ya semakin canggih seperti itu. Dan yang ketiga adalah mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI seperti itu. Dan yang terakhir adalah pengawasan keutuhan NKRI yang dilakukan oleh seperti tentara dan polisi itu. Oke, yang selanjutnya yaitu dampak negatif kemajuan iptek terhadap NKRI khususnya di pertahanan dan keamanan, masih di aspek ini. Jadi, yang saya sebutkan tadi beberapa dampak positif yang memang sangat bermanfaat banget dan mendukung aparat-aparat penjaga keamanan dan kedaulatan negara, itu pasti juga ada dampak negatifnya. Salah satunya mungkin dengan adanya teknologi iptek ini adanya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa atau negara kita gitu. Makanya kita sebagai masyarakat, perannya kita itu ikut untuk berpartisipasi untuk menjaga kedaulatan ini gitu. Nggak usah gampang dengar omongan yang enggak tentang jadi nggak ada timbul anarkis gitu dalam diri masyarakat gitu. Nah, tapi kita juga nggak harus ikut perang. Kita cuman ya udah kita menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, mungkin ya saling bergotong royong, kayak nggak ada bertengkaran kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 3 dampak negatif dari iptek ini di bidang
pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah munculnya perang informasi yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Nah, mungkin munculnya perang informasi ini seperti kayak beredarnya berita hoax atau beredarnya juga data-data yang bocor gitu dilakukan oleh para teroris. Nah, yang kedua adalah para pelaku teroris ini memanfaatkan iptek itu untuk melacak kondisi wilayah sasaran atau satelitnya kayak gitu. Jadi ini juga dengan adanya teknologi iptek juga membantu para teroris itu untuk mudah melacak atau menghacker bahasanya kalau sekarang kayak gitu. Tapi sebenarnya ini sangat-sangat dampak negatif gitu. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan media internet atau media sosial juga oleh para pelaku teroris untuk untuk saling bertukar informasi atau bahkan cuma pengen viral atau pengen dapat followers. Jadi mereka itu meretas atau melacak data-data militer yang akhirnya mereka sebarkan kayak gitu. Akhirnya nanti adanya timbul kayak jiwa-jiwa mereka kayak oh ini kok gini seru nih kayak gitu. Padahal itu sangat-sangat berdampak bagi militer itu sendiri kayak gitu.